Sahabat-sahabat, kali ini saya akan membagi pengalaman saya memelihara ikan cana blue bull cerah. Ikan ini saya beli online di online shop asal Sleman. Kurang lebih panjangnya 9 atau 10 cm. Kenapa saya membagi pengalaman saya ini? Karena saya mengalami kejadian unik. Jadi ketika ikan baru saya taruh di tank atau di akuarium pada sore harinya, kemudian pada waktu malam harinya ikan ini loncat dari tank, padahal tank sudah saya kasih tutup yang cukup rapat. Namun ketika tengah malam saya tidur, saya mendengar bunyi-bunyi yang ternyata ketika saya cek adalah ikan blue bull cerah saya loncat dari tank. Benar saja, ikan blue bull cerah yang baru saya beli loncat. Ketika saya menemukan ikannya, alhamdulillah masih dalam keadaan hidup, meskipun terlihat sangat stres sekali. Ikan penuh dengan debu, kemudian sirip pada rusak, ekor putus, sirip kiri kanan putus, dan saya sangat pesimis sekali. Akhirnya ikan cepat-cepat saya masukkan ke dalam tank kembali dengan harapan ikan terselamatkan. Alhamdulillah, ikan cana merupakan salah satu jenis ikan yang tahan meskipun sudah pernah loncat dari tank. Namun jika cepat ditangani, ikan ini akan terselamatkan. Berikut ini akan saya bagi pengalaman saya menangani ikan cana blue bull cerah loncat dari tank supaya bisa kembali seperti semula lagi mentalnya. Kemudian sirip-sirip yang rusak juga bisa tumbuh kembali. Berikut kiat-kiat yang saya lakukan. Tips pertama, ketika kita mengalami ikan cana kita loncat, hal yang saya lakukan pertama kali ialah menempatkan ikan cana di satu tank bersama dengan ikan-ikan yang lain. Di sini saya memasukkan ikan cupang karena saya beranggapan bahwa ikan cupang ini ikan yang sangat aktif pergerakannya dan juga agresif, sehingga mampu meningkatkan aktivitas ikan atau mampu memancing pergerakan ikan. Karena ketika ikan cana loncat dari tank, ikan tersebut terlihat sangat stres sekali. Jadi dia sering mojok, tidak bergerak. Ketika saya kasih ikan cupang atau saya kasih teman di dalam tank, cana saya terlihat aktif kembali, berusaha untuk mengejar. Selain itu, ikan saya sering ajak interaksi, saya sering ajak main-main dengan menggunakan kaca. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pergerakan dari ikan tersebut.
Tips kedua untuk menangani ikan cana yang loncat. Jadi ketika ikan cana loncat dari tank, pertama ketika saya temukan ikannya sangat stres sekali karena semua sirip dari sirip kiri kanan, atas, bawah sampai ekor semuanya putus. Jadi ikan terasa atau seperti tanpa sirip. Ketika saya masukkan di tank, ikan kesulitan berenang karena kehilangan sirip-siripnya. Di sini saya mulai rada panik karena saya khawatir kalau ikan tidak bisa berenang, maka ikan akan kesulitan dalam mencari atau menangkap pakan. Oleh karena itu, saya berusaha bagaimana caranya ikan ini tetap bisa makan sehingga bisa mempercepat proses penyembuhan. Untuk pakan, saya sering mengasih jangkrik dan juga cacing, karena cacing bisa mengobati luka ikan dengan cepat. Intinya, kita harus sering kasih makan pagi, siang, sore. Ikan harus dalam keadaan kenyang. Setelah ikan sudah mulai sehat, sirip-sirip sudah mulai tumbuh dan pergerakan sudah mulai aktif, ikan saya pisah atau saya pindah di tank sendiri dengan ikan-ikan yang lain, karena ikan saya sudah mulai berusaha memakan ikan lainnya. Saat ini ikan saya taruh di tank dengan tema batu dan dentuman, serta suhu air saya jaga untuk tetap dingin, karena yang saya tahu ikan cana berubur cerah merupakan ikan yang berasal dari perairan suhu dingin. Dengan begitu, perkembangan ikan akan sangat baik sekali. Demikian pengalaman yang bisa saya bagi untuk para sahabat. Jika punya kendala atau punya masalah yang sama, yaitu ikan cana loncat dari tank, semoga tips atau pengalaman yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi para sahabat.